Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Doli Indra. Hari ini kita akan membahas topik pengantar metode penelitian. Di sini kita mulai dengan ilmu dan proses berpikir. Ilmu di sini adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis yang dapat disimpulkan melalui dalil-dalil tertentu. Sementara proses berpikir di sini adalah suatu rasa keingintahuan untuk memperoleh sesuatu yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang unik atau khas. Pada proses berpikir biasanya mempunyai dua buah kriteria yang penting, yaitu yang pertama unsur logis dan unsur analitis. Berikut ini adalah hubungan antara penelitian, ilmu, dan kebenaran. Menurut Whitney tahun 1960, penelitian itu merupakan bagian dari proses. Sementara penelitian itu menghasilkan suatu ilmu, di mana ilmu ini merupakan bagian dari proses. Sementara ilmu ini akan menghasilkan suatu kebenaran, di mana kebenaran ini merupakan suatu hasilnya atau output akhirnya dari suatu penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian versus metodologi penelitian. Metode penelitian mencakup semua teknik dan metode yang telah diambil untuk melakukan penelitian. Sementara metodologi penelitian di sini adalah pendekatan ilmiah di mana permasalahan penelitian bisa diselesaikan secara tuntas. Dari dua pernyataan tadi bisa kita lihat perbedaan antara metode penelitian dengan metodologi penelitian. Berikutnya adalah makna penelitian buat apa sih? Nah, jadi di sini gunanya adalah penelitian berkaitan dengan pencarian informasi dan pengetahuan tentang topik atau subjek tertentu. Dengan kata lain, penelitian adalah melakukan suatu penyelidikan sistematis. Saya analogikan seorang peneliti itu adalah seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki suatu kasus tertentu. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang bisa kita kelompokkan berdasarkan kriterianya. Yang pertama adalah 1. Untuk mencapai keterampilan dengan suatu tren. Di sini masuk dalam tujuan penelitian eksploratif atau formulatif. Yang kedua adalah untuk mengetahui ciri-ciri suatu karakter, kondisi, atau pengelompokan tertentu merupakan tujuan penelitian kriteria penelitian deskriptif. Yang ketiga, untuk menetapkan hubungan terkait antara satu dengan yang lain masuk dalam tujuan penelitian diagnostik. Sementara yang keempat, untuk menguji hipotesis tentang hubungan yang wajar antara variabel yang berbeda masuk ke dalam tujuan penelitian pengujian hipotesis. Berikut ini adalah alur dari proses penelitian yang harus peneliti pahami. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Ini merupakan awal dari peneliti harus mengenali masalah yang ingin dia lakukan penelitian atau dia lakukan penyelidikan. Yang kedua adalah survei literatur yang luas. Pada tahap ini setelah mengidentifikasi masalah penelitian, peneliti harus mempelajari semua literatur
yang tersedia untuk membiasakan diri dengan masalah yang mereka pilih. Biasanya survei literatur ini dalam bentuk studi pustaka. Yang ketiga adalah rumusan hipotesis. Setelah survei pustaka dilakukan, peneliti membuat hipotesis atau hipotesis kerja, di mana hipotesis ini adalah dugaan yang dibuat untuk menguji hasil logis atau empiris dari suatu penelitian. Hipotesis berasal dari masalah penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual. Yang keempat, penyusunan desain penelitian. Pada tahap ini, desain penelitian yang baik akan dibuat jika suatu masalah penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tujuan desain penelitian mengacu pada prosedur umum yang Anda pilih untuk menggabungkan berbagai komponen kajian secara konsisten dan logis. Yang kelima adalah menentukan desain penelitian, desain sampel. Di sini pada tahap ini peneliti harus memutuskan cara memilih sampel atau memilih desain sampel untuk penelitiannya. Diharapkan dengan sampel yang tepat, maka hasil dari penelitiannya akan lebih baik lagi atau akan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi. Berikutnya, yang keenam adalah koleksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Yang ketujuh, data analisis dan pengujian hipotesis. Ini merupakan tahap yang sangat penting. Kenapa? Karena pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenarannya yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap ini biasanya merupakan tahap kreativitas dari seorang peneliti betul-betul diuji. Sementara pada pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan akurasi dari masing-masing hipotesis penelitian terhadap kenyataan dari data yang dikumpulkan para peneliti. Yang kedelapan, menafsirkan, melaporkan, dan menarik kesimpulan. Ini adalah tahap akhir di mana kebenaran dalam suatu penelitian bisa kita ungkapkan. Terima kasih. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.